Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Juragan Soal Sulit. Ya, kali ini saya Azhar Afandi akan menjelaskan sedikit apa itu what is sensible energy and what is the fission of uranium. Jadi apa itu sensible energy dan apa itu reaksi fisi pada uranium seperti itu. Oke, langsung saja. Yang pertama, sensible energy. Ya. Jadi sensible energy itu merupakan salah satu energi internal ya. Salah satu energi internal. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu energi internal ya. Jadi energi internal itu didefinisikan sebagai jumlah dari semua bentuk ya. Semua bentuk energi mikroskopis dari suatu sistem. Nah, ini terkait dengan struktur molekul dan tingkat aktivitas molekuler yang dapat dilihat sebagai jumlah energi kinetik dan potensial dari molekul tersebut seperti itu. Jadi energi internal itu intinya jumlah dari energi potensial dan energi kinetik seperti itu, bisa didefinisikan sebagai energi internal. Nah, untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang energi internal, kita harus periksa suatu sistem di tingkat molekuler. Nah, di tingkat molekuler ini kita akan membahas salah satunya menyangkut sensible energy itu. Jadi molekul-molekul gas bergerak melalui ruang dengan kecepatan tertentu dan dengan demikian memiliki beberapa energi kinetik. Nah, hal ini dikenal sebagai energi translasi atau molecular translation seperti ini ya, seperti yang ada di gambar ini. Oke. Lalu atom-atom molekul poliatomik berotasi pada suatu sumbu dan energi yang terkait dengan rotasi ini disebut dengan energi kinetik. Nah, seperti itu. Molecular rotation. Jadi yang molekul yang berotasi itu tadi akan menjadi sebuah energi yang disebut dengan energi kinetik seperti itu. Nah, atom-atom molekul poliatomik juga dapat bergetar tentang pusat massa bersama mereka. Nah, dan energi yang terkait dengan gerakan bolak-balik ini adalah energi kinetik getaran. Nah, energi kinetik getaran itu yang dimaksudkan di sini yaitu molecular vibration. Jadi molekul tersebut bergerak. Karena bergerak itu sehingga menyebabkan getaran seperti itu. Nah, untuk gas, energi kinetik sebagian besar disebabkan oleh gerakan translasi dan rotasi. Nah, dengan gerakan getaran menjadi signifikan pada suhu yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya suhu lebih tinggi pada molekul gas itu akan terjadi energi yang lebih besar seperti itu ya. Nah, elektron dalam atom mengorbit pada nukleus, jadi atau intinya dia akan mengorbit seperti itu. Mana sih ini bisa digerakkan ternyata? Oh iya, sorry. Ini yang mengorbit pada inti dan dia akan menyebabkan ini perpindahan atau molecular vibration, atau getaran seperti itu. Oke, next. Lalu di elektron pada orbit luar seperti itu ya akan mengorbit keluar memiliki energi kinetik yang lebih besar. Elektron juga berputar pada sumbunya dan energi yang terkait dengan gerakan ini adalah energi putaran atau elektron spin seperti itu, karena elektron ini akan berputar mengelilingi sumbunya seperti itu. Begitu juga dengan intinya seperti itu. Intinya juga akan berputar. Partikel lain dalam inti atom juga memiliki energi putaran. Nah, itu tadi bagian dari energi internal dari suatu sistem yang terkait dengan energi kinetik molekul disebut dengan sensible energy. Jadi sensible energy itu merupakan calor sensible. Beda-beda. Jadi kita ibaratkan calor sensible atau panas sensible. Jadi mana sih ini? Jadi sensible energy itu suatu energi yang menyebabkan penurunan temperatur
Nah, namun wujudnya itu tetap seperti itu. Jadi wujudnya dari suatu molekul itu akan tetap, namun kenaikan atau penurunan temperatur terjadi seperti itu. Nah, kalau kita membahas tentang sensible energy, kita juga pasti harus tahu tentang apa itu latent energy. Latent energy itu kebalikannya. Kalau tadi sensible energy itu penurunan temperatur, kenaikan atau penurunan temperatur, terus wujudnya tetap. Nah, kalau latent energy itu temperaturnya tetap, terus wujudnya yang berubah seperti itu. Itu kebalikannya seperti itu ya. Nah, hal ini tadi merupakan satu kesatuan dari energi transfer atau transfer energi seperti itu. Jadi dalam termodinamika yang kita ketahui energi transfer, nah di situ salah satunya akan membahas mengenai asal mulanya energi itu terbentuk. Nah, salah satunya yaitu energi kinetik dan potensial. Nah, di sini dari bentuk molekuler ini tadi mereka itu akan terbentuk seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang the fission of uranium atau reaksi fisi dari atom uranium. Nah, hubungannya apa nih Bang sama yang tadi itu sensible energy. Nah, jadi hubungannya asal mula dari pembentukan sebuah energi, salah satunya energi potensial dan kinetik tadi itu yang sudah kita bahas akan menyebabkan sensible energy. Nah, dan juga latent energi seperti itu ya. Nah, di sini merupakan asal mula dari pembentukan energi yang lain. Nah, salah satunya yaitu reaksi fisi pada uranium ini. Nah, ini merupakan pembentukan energi dari segi dari nuklir seperti itu. Aduh, ngomongnya kok berbelit-belit gini, ngomong bingung. Bentar ya, namanya juga pemula, oke. Next. Nah, seperti ini. Apa ini? Gambar apa ini, Mas? Nah, jadi seperti ini, Bang. Sikat ya. Jadi ini merupakan molekul uranium dan yang di sini molekul hidrogen. Nah, sebelum kita memahami ini, ada baiknya kita memahami gambar yang ini terlebih dahulu. Set. Nah, ini dia. PLTU dan PLTN. Apa itu? Jadi pembangkit listrik tenaga uap dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, biar teman-teman tahu sebagai dasar untuk kita mengetahui apa itu reaksi fisi pada uranium, kita harus tahu dulu nih uranium itu apa dan bagaimana cara kerjanya seperti itu ya. Jadi gampangnya kita langsung lihat aja pembangkit listrik tenaga uap seperti itu ya. Jadi pembangkit listrik tenaga uap itu menggunakan batu bara atau minyak bumi atau gas alam dan sebagainya, intinya bahan bakar fosil seperti itu ya, digunakan untuk pembakaran di sini, pembakaran air. Nah, ini air masuk ya, pembakaran air. Nah, dalam pembakaran ini pasti kan dihasilkan panas ya. Nah, karena panas maka air akan menguap. Nah, uap air ini tadi akan disalurkan ke turbin dan menggerakkan turbin, lalu menggerakkan generator, lalu disambung ke tiang listrik rumah kalian itu ya. Gampangannya gitu guys. Nah, terus apa hubungannya dengan uranium? Nah, ternyata uranium di sini sangat berguna loh dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, uranium ini bisa menggantikan batu bara, minyak bumi dan gas alam. Nah, jadi di sini terdapat namanya reaksi fisi. Nah, reaksi fisi uranium ini akan menghasilkan panas. Nah, panas ini akan membuat air jadi menguap seperti itu ya. Nah, uap air ini tadi seperti halnya yang PLTU akan menggerakkan turbin, lalu menggerakkan generator dan menghasilkan listrik TVmu seperti itu. Nah, intinya seperti itu. Nah, dan kelebihannya PLTN ini tenaga nuklir atau uranium ini tadi ya sebagai nuklirnya seperti itu tidak beremisi CO2. Kalau yang tadi kan dia ada emisinya nih, CO2 atau karbon dioksida. Kalau menggunakan reaksi fisi tidak menghasilkan ini emisi. Nah, tapi energinya juga lebih besar karena 1 gram uranium saja sama dengan halnya sekitar 3 tonan fosil ini, bahan bakar fosil seperti itu.
Baiklah, sudah tahu ya bagaimana uranium bekerja. Nah, reaksi fisinya itu seperti apa sih terjadinya? Nah, kita akan bahas di sini. Nah, jadi kita harus tahu dulu sebelumnya, reaksi fisi pengertiannya adalah reaksi yang terjadi pada inti atom yang mengubah uranium menjadi menjadi dua molekul seperti itu. Dua atom seperti itu. Jadi dia akan memecah seperti itu. Menjadi dua atom lalu menghasilkan panas di sini tuh. Oke. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu unsur uranium merupakan unsur yang dalam sistem periodik unsur itu jumlah protonnya 92 kalau nggak salah, 92 ya, 92 dan bernomor atom 92 karena jumlah atomnya 92. Ada 3 jenis uranium, ada jenis 142, 143 dan 148. Nah, 142, 143, 148 ini merupakan isotop karena mereka memiliki proton yang sama namun neutronnya berbeda seperti itu. Jadi isotop ya, sama. Nah, di dunia ini uranium dengan nomor atom tadi itu yang terdapat banyak itu uranium 238. Karena kenapa? Kan tapi 238 ini susah untuk bereaksi gitu. Ya, ada itu baru ada uranium 235 seperti itu. Itu hanya 0,7% kira-kira di dunia ini ya. Seperti itu. Nah, lalu ini dalam uranium ini dia akan uranium 235 ini tadi ya, yang lebih mudah bereaksi, dia akan bereaksi dengan air ya, dengan air. Nah, itu ada air ringan sama ada air berat, dan kita membutuhkan yang namanya reaktor. Jadi sebuah reaktor sebagai pereaksi dari uranium ini. Nah, jadi uranium ini akan berubah menjadi Ce140 dan Rb93. Dalam reaksinya ini dia akan menghasilkan panas, dan panas ini yang digunakan ini tadi untuk memanaskan uap air yang dimasukkan ini tadi ya, sehingga uapnya akan menggunakan turbin dan menggunakan generator. Jadi itu tadi merupakan pengertian dari reaksi fisi. Sudah paham ya reaksi fisi itu apa? Nah, jadi intinya reaksi fisi merupakan reaksi yang terjadi pada inti atom yang menyebabkan atom tersebut pecah menjadi dua seperti itu, pecah menjadi beberapa bagian dan menghasilkan energi. Nah, yang di sini bedanya apa ini? Fusion of hydrogen. Jadi reaksi fisi pada hidrogen. Pada hidrogen ini biasanya terjadi misalnya energi matahari seperti itu ya, energi matahari, terus energi pada dunia ini kebanyakan terjadi di sini seperti itu. Oke, jadi intinya seperti itu. Sudah paham? Semoga bisa dipahami ya dengan kata-kata yang berbelit-belit seperti ini. Gak tahu ini, semoga paham lah, guys. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan kata-kata saya, walaupun lama sekali ini ya, males juga. Oke. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe channel Sedangkan Soal Sulit dan nantikan video-video kami yang terbaru yang lainnya. Oke, sekian, saya Zara Fandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.